warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Samsuryani Diring. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 di Universitas Negeri Malang dengan NIM 2331417136668. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 6 Mimika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 11 SOS 2 dengan materi ketenagakerjaan tentang sistem upah. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa juga. Berdoa selesai. Reading to our teacher. Good morning, ma'am. Good morning. Apa kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Aurelia? Hadir, Ibu. Awarite? Hadir, Ibu. Adam? Hadir, Bu. James? Hadir, Bu. Tita? Hadir, Bu. Irda? Hadir, Bu. Hingga hadir, Lailani hadir. Minggu lalu, adakah yang masih ingat tentang pembelajaran kita minggu lalu? Tenaga kerjaan. Siapa yang bisa menyebutkan atau menjelaskan tentang ketenaga kerjaan? Saya. Ya, Lailani. Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja dalam waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Terima kasih. Oke, di dalam ketenaga kerjaan itu dibahas. Jadi tujuan pembelajaran kita ini adalah kalian bisa mengenali tentang jenis-jenis upah. Nanti ada upah apa saja yang akan dipelajari di dalam materi ini. Kemudian kalian bisa menganalisis tentang sistem upah di Indonesia. Kemudian mempresentasikan hasil kelompoknya tentang perbedaan upah minimum dan kabupaten di suatu provinsi, ya. Kemudian sumber belajar kita adalah buku kelas 11 ekonomi tentang ketenagakerjaan, kemudian buku yang ke-8 misalnya LKS, kemudian bisa juga di 4 ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran tentang sistem upah. Maka kita akan masuk ke tes diagnostiknya, tes awal. Maka akan dilakukan melalui Google Form. Ada HP-nya, boleh diambil. Boleh diambil untuk mengerjakan. Linknya saya kirim di grup ya. Kita akan lanjut melihat video tentang kasus UMD. Silakan diamati videonya.
dan nanti jelaskan apa yang terjadi. Yang pertama saya akan menunjukkan bagaimana formulasi untuk perhitungan UMP di PP nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan, yang mana ada 3 variabel. Yang pertama terkait dengan inflasi, kemudian ada pertumbuhan ekonomi, dan juga indeks rentu atau alfa. Dan yang menjadi pertanyaan, berapa sebetulnya besaran di Indonesia untuk tahun 2024 kenaikan UMP-nya? Kita lihat bersama. Untuk besarannya dari seluruh provinsi yang sudah menetapkan dan mengumumkan UMP di tahun 2024, persentase kenaikan UMP 2024 ini terendahnya dari 1,2% pemirsa hingga 7,5% untuk tertingginya persentase untuk kenaikan UMP-nya. Sehingga kenaikan UMP di tahun 2024 paling rendah sebesar Rp35.750, paling rendah adalah Gorontalo yang sebesar 1,2% menjadi Rp3.025. Dan kalau kita lihat pemirsa, untuk selanjutnya besaran UMP, kalau dilihat dari nominalnya pemirsa, yang paling tinggi masih di DKI Jakarta yang menduduki UMP paling tinggi di Indonesia. Untuk persentasenya dibandingkan tahun 2023 kenaikannya 3,6% di kisaran 5.067.000 pemirsa. Dan kalau kita lihat untuk kenaikan UMP yang secara persentasenya paling tinggi dan kedua paling tinggi maksudnya pemirsa, ini ada di Yogyakarta yang mencapai 7,27% yang menjadi Rp2.125.897. Namun pemirsa perlu diketahui, dalam 5 tahun terakhir kenaikan UMP paling tinggi ada di DKI Jakarta yang mencapai 34% pemirsa, ini dalam 5 tahun terakhir. Dan ini kenaikannya dari 1,25 juta rupiah. Dan untuk kenaikan UMP Jakarta ini paling tinggi meskipun rata-rata pertumbuhan ekonomi Jakarta dan inflasi ini bukan yang paling tinggi di antara provinsi lainnya. Dan kalau kita lihat secara persentase, kenaikan UMP tertinggi memang terjadi di Yogyakarta yang mencapai 36% dalam 5 tahun terakhir. Namun perlu diketahui, Yogyakarta tetap merupakan yang terendah di antara seluruh provinsi meskipun kenaikan persentasenya dalam 5 tahun ini paling tinggi. Dan selanjutnya kalau kita lihat untuk tahun 2024 dari sisi persentase, selain dari Yogyakarta yang mencatatkan kenaikan signifikan dari sisi persentasenya, yaitu di Maluku Utara yang mencapai 7,5%, yang mana dibandingkan tahun 2023 posisinya ini menjadi Rp3.200.000. Pemirsa, memang sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia memberikan arahan kebijakan pengupahan kepada seluruh Kadisnaker provinsi, kabupaten, dan kota. Ia juga mengingatkan kalau besaran UMP di 2024 hanya berlaku untuk pegawai dengan masa kerja yang kurang dari 1 tahun. Sedangkan yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun ini berhak untuk dibayar atau digaji di atas upah minimum. Jadi ini wajib dilakukan kebijakan pengupahan yang berbasis produktivitas atau kinerja dengan menggunakan instrumen struktur skala upah, sehingga penerima yang bekerja yang menerima gaji di atas UMP sesuai dengan kesepakatan dengan perusahaan. Oke, demikian video tadi yang kalian amati. Kira-kira apa yang tersirat dan tercatat di situ di video tadi? Apa? UMP 2024. Kenapa dia UMP 2024? Dari video tadi apa yang kalian lihat? Yaitu ada upah terendah dan upah tertinggi. Terendahnya berapa? 1,2. Ya, 1,2. Tertinggi 3,4. tertinggi 1,7 tentang persennya. Jadi UMP yang paling tinggi adalah siapa? DKI Jakarta. Berapa? 3,4%. 3,4%. Gajinya 3,5 sampai 4 juta dia. Ya, jadi DKI Jakarta itu paling tinggi. Kenapa? Nanti akan diamati ketika dikasih LKPD tentang perbandingan upah UMK atau UMP. UMK itu adalah upah minimum kabupaten, sedangkan UMP itu adalah
Provinsi. Kemudian Menteri Tenaga Kerja tadi mengatakan bahwa upah yang diberikan kepada pekerja, upah minimum itu adalah ketika dia sudah bekerja dalam masa 1 tahun. Jangan langsung baru masuk karyawannya langsung pakai UMP misalnya 3 juta tadi 3,2. Tidak bisa. Jadi dia harus masa kerja 1 tahun baru bisa tetap dinaikkan. Jadi tidak langsung pak 3,2 karena masih dalam pengamatan. Oke, untuk pertanyaan pemantiknya adalah apakah upah harus diberikan? Apakah upah itu setiap daerah berbeda atau sama? Berbeda. Kalau berbeda dari segi apa bedanya? Misalnya Papua, kemudian Jakarta. Dari segi apa? Pertama penduduknya, kemudian jumlah pendapatan tiap daerah. Bekerja, tapi perusahaan itu wajib membayarnya. Siapapun kalau sudah bekerja dan kita mencari tenaga kerja wajib membayarnya. Yang dipenuhi adalah memang ada undang-undang yang mengikat. Kenapa mesti dibayar? Ini ada perjanjian kerja ketika kita mau bekerja, ada kesepakatan menurut perundang-undangan. Kemudian pekerja itu ditanggung juga keluarganya. Seperti ada yang kalian di sini orang tua pegawai negeri, ada jaminan apanya? Ada jaminan BPJS salah satunya. Kemudian yang karyawan Freeport juga ada. Ada ya? Ada yang orang tua kerja di Freeport? Ada. Jaminannya apa? Banyak. Biaya sekolah, biaya pendidikan ditanggung berapa? Kemudian ada upah menurut hasil, yaitu cara pembayarannya berdasarkan jumlah produksi. Misalnya, ada pekerjaan harus menyelesaikan 50 baru bisa dibayarkan gajinya. Jadi ada target produksinya. Karena kalau tidak ditarget dia akan menghasilkan produk sedikit. Ya, maka ada namanya upah menurut hasil. Kemudian upah borongan. Sistem ini adalah didasarkan kepada kesepakatan pemberi kerja. Yang mana sistem upah borongan adalah misalnya ini sekolah. Sekolah itu adalah suatu proyek. Proyek itu biasanya selesai baru dibayarkan kontraknya, dibayarkan uangnya tentang gajinya ya. Itu namanya sistem upah borongan. Jadi kita sepakat. Misalnya satu gedung ini dibangun berapa gajinya nanti setelah selesai. Jadi ada kesepakatan dia. Itulah tadi 3 teori upah. Jika dia upah alami maka tergantung dari kekuatan permintaan dan penawaran, tergantung dari pendapatan. Jika dia upah pasar maka upah yang sebenarnya diterima oleh karyawan. Kemudian jika dia upah besi, maka di sini adalah karyawannya mendapat gaji sedikit, bosnya yang lebih banyak mendapatkan, sehingga yang dikumpulkan adalah bos mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, kenapa orang masih tetap bekerja di situ? Kenapa? Karena tidak ada penghasilan lain, tidak ada tempat pekerjaan lain, sehingga mau tidak mau untuk menutupi kehidupannya, kebutuhannya adalah tetap bekerja di situ. Kemudian yang ketiga, teori upah etika, yaitu diberikan kepada pekerja sesuai dengan bahan pekerjaan yang dilakukan. Nah, ini normal sesuai dengan hasil pekerjaannya, sehingga karyawan itu hidup layak. Besaran UMP dan UMR 2023 yang terbaru ini di Provinsi Indonesia. Jadi itu yang kalian mau bandingkan. Nanti daerah mana sesuai dengan daerah kalian masing-masing. Kemudian dianalisis penyebabnya. Kenapa daerah Papua misalkan dengan Sulawesi Selatan berbeda UMP-nya? Di sini tahun 2022 untuk Papua 3,561.932 rupiah. Kelompok 2 ada Lailani, Jingga, Jens dan Atika di sini kelompok 2. Kelompok 3 Theodora di sini. Theodora, Awarise, Nadine dan Yeni. Kelompok 4 Bulan, Dita, Reski dan Firda. Tulis di KPD hasilnya penyebabnya apa. Kemudian setelah ditulis maka
diketik dalam bentuk PowerPoint atau Canva, nanti dipresentasikan. Nah, ketika Anda mengerjakan LKPD-nya, maka itu akan menilai tentang proses pembelajaran kita. Bagaimana cara kerjasamanya, bagaimana menyelesaikan kalian punya tugas sesuai dengan kelompok. Oke, ini LKPD-nya. Di dalam sini sudah ada tabel yang akan Anda analisis untuk dikerjakan di masing-masing kelompok. Oke, di dalam sini ada tabelnya untuk dianalisis. Nanti dibandingkan DKI Jakarta dengan Papua, Bangka Belitung, Sulawesi, silakan. Kalau misalnya daerah sini ada kelompok sini semua Sulawesi, maka cari Sulawesi situ. Oh, kenapa bisa beda dengan daerah saya? Ini di dalam sini sudah ada tabel yang akan dianalisis. Ada di depan, ada di belakang. Yang ini 3 tahun terakhir, yang ini terbaru. Ya. Oke, ini sudah ada tabel di dalamnya untuk dianalisis. Silakan dikerjakan. Apa gitu? Sudah. Tinggal kesimpulan. Bikin kesimpulan ya. Bikin kesimpulan, setiap kelompok membuat kesimpulannya. Tidak, UMP 2023 3.800.000. Sudah pengamatan di ininya, tabelnya sudah dibandingkan penyebabnya apa. Jangan lupa buat kesimpulan. Ya, buat kesimpulannya. Kemudian nanti diketik di Google untuk ditambahkan tentang materinya. Jadi dianalisis daerah mana DKI Jakarta sama Papua, mana yang lebih tinggi. Ini kamu ambil 2022 atau 2023. Ini kan ada 2 toh. Ini 2022, ini 2023. Jadi nanti kan dibaca yang mana yang tertinggi, apakah kalian ngambil 2022 atau 2023. Jadi ya, diamati tabelnya ini. Satu lagi. Ya, ada yang terbaru di belakang. Boleh mengambil apakah 2022 yang diamati atau 2023 boleh. Atau yang perbandingan 3 tahun terakhir ini, yang ini. Yang 3 tahun terakhir ini boleh. Kenapa bisa dia daerah Aceh lebih tinggi daripada Bangka Belitung misalnya? Atau kalau kalian ambil daerah kalian sendiri. Gak apa-apa. Bulan, jam, 1 minggu kan, per hari kan? Per bulan. Hah? Berbulan kan? UMT atau UMK
adalah 3 tahun terakhir. Yang kita ambil ada 2, yaitu DKI Jakarta. Jumlah UMP yang 2023-nya adalah 4.900.900. Maka besaran UMK atau UMP dari kota Jakarta dan Papua berbeda. Saya punya pertanyaan dari satu, jelas berbeda. Perbedaannya kita dapat dilihat dari faktor yang mempengaruhi penetapan UMP. Kalau di DKI Jakarta itu besar karena produktivitas tenaga kerjanya tinggi. Sedangkan kalau di Papua itu UMP-nya tinggi karena tingkat inflasinya juga. Bagaimana? UMP 2022 yaitu Rp3.561.932. Jumlah UMP 2023 3.084.699. Upah minimum wilayah Jawa berbeda dengan Papua karena penetapan upah minimum didasarkan pada standar biaya hidup. Biaya hidup di Papua lebih mahal dibandingkan wilayah Jawa. Rata-rata tingkat upah minimum provinsi. Oke, Nadine, silakan. Kalian kan tadi menyebutkan pemerintah menetapkan UMP yang didasarkan pada KHL. Coba sebutkan komponen KHL bagi pekerja. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Komponen KHL bagi pekerja diantaranya ada pangan seperti minuman dan makanan, sandang atau pakaian, dan papan atau rumah atau tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi, dan tabungan. Itu saja dari kelompok saya. Jumlah UMP tahun 2023 Rp3.413.333. Besarannya 7,8%. Dilabung jumlah UMP di tahun 2023 senilai 2 juta. Penyebab yang pertama karena adanya variasi tingkat kehidupan dan biaya hidup di setiap daerah. Yang kedua, tingkat kepadatan ekonomi. Yang ketiga, kecepatan perputaran ekonomi dan adopsi teknologi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi dan inflasi juga berpengaruh. Apa penyebab UMP berbeda di setiap daerah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Satu. Di setiap daerah memiliki standar upah minimum provinsi atau UMP atau upah minimum kabupaten atau kota UMK dengan yang berbeda, contohnya Aceh dan Lampung. Perbedaan ini terjadi karena adanya variasi tingkat kehidupan dan biaya hidup di setiap daerah. Oke, selanjutnya adalah dari sekian pemaparan tadi tentang yang dipresentasikan temannya, adakah yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas sebelum kita masuk ke dalam kesimpulan? Baik, kesimpulannya adalah pemilik bisnis perlu tahu berbagai contoh sistem upah yang biasa digunakan untuk membayar karyawan. Penerapan sistem upah yang tepat dapat membantu memotivasi dan meningkatkan produktivitas. Oke, pemilik bisnis apa? Kelompok 2. Kelompok 2 kesimpulannya apa? Faktor kebutuhan hidup dan pertumbuhan ekonomi dapat menjadi pertimbangan dalam perhitungan UMR. Ya. Kelompok 3. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi meningkatnya UMP, yaitu banyaknya jumlah penduduk, produktivitas tenaga kerja, tingkat inflasi, dan kebijakan pemerintah. Oke. Kelompok 4. Di setiap daerah memiliki jumlah UMP yang berbeda-beda, baik itu dari sumber pendapatan yang Oke, diperoleh. jadi kesimpulannya dari semua perbedaan di sini tentang UMP-nya adalah masing-masing faktor berbeda setiap daerah yang dialami, sehingga itu perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan penetapan UMP setiap daerah, begitu juga dengan kabupaten.
Karena kalau sama semua, maka pekerja akan tidak hidup dengan layak. Karena kebutuhan berbeda-beda setiap daerah. Saya akan memberikan penilaian kepada kelompok yang tadi paling bagus. Jadi saya bukan kasih lagi bempeng atau apa, tetapi saya berikan nilai. Jadi untuk kelompok yang mendapatkan nilai bagus, nilai 100. Kemudian kita akan melakukan refleksi pada hari ini tentang pembelajaran kita. Tadi Anda sudah mengerjakan tes diagnostik melalui Google Form. Nah, dengan Google Form itu apakah Anda mengalami kesulitan atau lebih memudahkan? Lebih memudahkan. Oh, sepertinya Anda lebih senang kalau kita menggunakan Google Form-nya. Mudahnya dari mana? Simple. Tidak menulis-nulis lagi. Berarti kedepannya kita akan menggunakan lebih selamanya seperti itu ya. Oke. Oke. Kemudian dari pembelajaran yang Ibu tayangkan tadi melalui PowerPoint, kemudian pembelajaran melalui Anda sudah belajar mengerjakan soal lewat Google Form. Apakah kalian senang atau perlu dirubah kembali ke zaman dahulu? Senang. Oke. Misalnya harus kapan? Baru diisi, nggak mungkin ya karena data. Ya ini karena hujan mungkin ya. Sudah. Selanjutnya adalah pembelajaran berikutnya untuk minggu depan. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang materi pengangguran. Setelah ketenagakerjaan, sistem upah, kemudian materi berikutnya adalah materi tentang apa? Pengangguran. Ya. Dari pagi sampai siang ini sekarang kami membuat dan kiranya Tuhan Yesus berkati kami dalam perjalanan sampai tiba di rumah kami dengan selamat. Mas Tuhan Yesus, haleluya. Thank you, our teacher. Thank you.